Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini mengenai sejarah perkembangan atom. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, pembelajarannya akan segera Ibu tutup. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Oh iya, silakan Amira jika ingin bertanya. Jadi begini Bu, yang saya ingin tanyakan, selama ini kan yang kita pelajari itu mengenai penemuan dari ilmuwan-ilmuwan non-muslim. Tapi apakah sebenarnya ilmuwan muslim itu mempunyai pengaruh dalam sejarah perkembangan ilmu kimia? Terima kasih Bu. Nah, pertanyaan yang bagus. Kita sebagai umat muslim memang harus mengetahui ilmuwan-ilmuwan muslim yang berjaya pada masanya. Nah, termasuk di bidang ilmu kimia ini, ada beberapa tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi dalam penemuan dan pengembangan ilmu kimia. Nah, Ibu di sini punya videonya. Jadi, untuk mengetahuinya, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Muslim mendominasi perkembangan sains dunia semasa tahun 800 Masehi sampai sekitar 3 abad kemudian. Umat Muslim saat itu menikmati kemajuan sains, ekonomi, dan budaya di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid hingga beberapa khalifah setelahnya. Inilah yang disebut sebagai masa keemasan Islam. Salah satu bukti masa keemasan Islam adalah lahirnya ilmuwan-ilmuwan yang melahirkan temuan hebat, bahkan menjadi pelopor ilmu pengetahuan yang terus dikembangkan oleh ilmuwan dari masa ke masa. Ilmu kimia merupakan sumbangan penting yang telah diwariskan para kimiawan muslim di abad keemasan bagi peradaban modern. Will Durant dalam The Story of Civilization 4, The Age of Faith juga mengakui bahwa para kimiawan muslim di zaman kekhalifahanlah yang meletakkan fondasi ilmu kimia modern. Tak dipungkiri, ketika seorang muslim ditanya mengenai ilmuwan kimia, pastinya nama-nama yang terlintas di benak mereka yaitu seperti John Dalton, Michael Faraday, dan juga nama-nama kimiawan-kimiawan barat lainnya. Namun, masih banyak yang belum mengetahui bahwa negara timur, khususnya pada masa keemasan Islam pun, banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas sehingga memberikan pengaruh besar pada bidang kimia yang manfaatnya bisa kita rasakan hingga kini. Seperti yang saat ini kita temukan dalam buku kimia yang beredar bahwa nama Joseph Proust disebut sebagai kimiawan yang pertama kali menemukan hukum perbandingan tetap. Padahal, jauh sebelum Joseph Proust mengembangkan hukum perbandingan tetap, Jabir Ibnu Hayyan lah yang mengawali rintisan tentang penelitian tersebut. Ternyata, awal dari munculnya hukum Proust dalam bidang ilmu kimia yang berhasil dikembangkan secara sistematis melalui eksperimen tentang kuantitas zat yang berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Dengan berhasilnya Jabir Ibnu Hayyan terhadap eksperimen tersebut, dianggap mengawali rintisan tentang penemuan hukum perbandingan tetap terhadap reaksi kimia. Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam di era kejayaan telah melakukan revolusi dalam bidang ilmu kimia. Kimiawan Muslim telah mengubah teori-teori ilmu kimia menjadi sebuah industri yang penting bagi peradaban dunia. Dengan memanfaatkan ilmu kimia, ilmuwan Islam di zaman kegemilangan telah berhasil menghasilkan sederet produk dan penemuan yang sangat dirasakan manfaatnya hingga kini. Jabir Ibnu Hayyan yang hidup pada tahun 721 Masehi sampai 815 Masehi
Ia dinobatkan sebagai Bapak Kimia Modern. 10 abad sebelum ahli kimia barat John Dalton mencetuskan teori atom, Jabir Ibnu Hayyan yang di barat dikenal dengan Jaber itu telah menemukan ilmu kimia, yaitu tepatnya pada abad ke-8 Masehi. Jabir Ibnu Hayyan, biasa kita menyebutnya, merupakan seorang ilmuwan dan filsuf Arab. Ia dianggap sebagai perintis pertama dalam ilmu kimia. Nama aslinya yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Azdi. Ia dipanggil dengan nama Al-Azdi karena berasal dari kabilah Yaman yang besar yaitu kabilah Azad. Jabir dilahirkan di kota Tus, Iran pada tahun 101 Hijriah dan ayahnya merupakan seseorang yang bekerja di bidang farmasi. Jabir hidup di zaman Daulah Abbasiyah yaitu pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid. Jabir juga merupakan seorang penulis yang aktif. Banyak buku yang telah ia karang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia telah menulis 500 makalah dalam bidang kimia. Pada abad pertengahan, penelitian-penelitian Jabir tentang alkemi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi textbook standar untuk para ahli kimia Eropa. Beberapa di antaranya adalah Kitab Alkimia yang diterjemahkan oleh Robert of Chester dan Kitab Al-Sab'in yang diterjemahkan oleh Gerard of Cremona. Beberapa tulisan Jabir juga diterjemahkan oleh Marcelin Barthelot ke dalam beberapa buku berjudul Book of the Kingdom, Book of the Balances, dan Book of Eastern Mercury. Beberapa istilah teknik yang ditemukan dan digunakan oleh Jabir juga telah menjadi bagian dari kosakata ilmiah di dunia internasional, seperti istilah alkali yang artinya adalah basa. Beberapa penemuan-penemuan Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan di antaranya menemukan beberapa cara yang efektif untuk memurnikan logam dan mencampur baja untuk keperluan industri serta menjaga besi dari karat. Jabir juga ikut berperan besar dalam penyempurnaan proses kristalisasi, destilasi, kalsinasi, sublimasi, dan juga penguapan. Dengan menguasai teknik-teknik itulah, peradaban Islam akhirnya mampu menciptakan sederet industri penting bagi umat manusia, seperti industri farmasi, tekstil, perminyakan, kesehatan, makanan dan minuman, perhiasan, hingga militer. Jabir juga melakukan pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut, yaitu seperti instrumen pemotong, pelebur, dan pengkristal. Ia juga menemukan larutan aqua regia, atau penggabungan antara asam klorida dan asam nitrat yang berguna untuk melarutkan emas. Berkat jasanya pula, teori oksidasi reduksi yang begitu terkenal dalam ilmu kimia terungkap. Juga senyawa seperti asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat lahir dari hasil penelitian dan juga pemikiran Jabir. Ia pun sukses melakukan destilasi alkohol. Dan salah satu pencapaian penting lainnya dalam revolusi kimia adalah mendirikan industri parfum. Tak hanya eksperimen spektakuler yang dilahirkan oleh Jabir Ibnu Hayyan, ia juga menemukan alat laboratorium yang menjadi warisan berharga bagi para kimiawan dari masa ke masa, yaitu alambik. Alambik merupakan alat penyulingan atau destilasi yang terdiri dari 2 tabung yang terhubung. Tabung kimia ini pertama kali ditemukannya pada abad ke-8 Masehi. Tak hanya penemuan-penemuannya yang luar biasa yang telah ia ciptakan, namun pemikirannya juga sangat berpengaruh bagi para ilmuwan muslim lainnya seperti Ar-Razi, Tughraj, dan Al-Iraqi. Bahkan tidak hanya itu, buku-buku yang ditulisnya pun sangat berpengaruh bagi perkembangan kemajuan ilmu kimia di Eropa.
Nah, anak-anak, begitulah tentang sejarah penemuan ilmu kimia oleh Bapak Kimia Modern Jabir Ibnu Hayyan. Nah, sebenarnya selain Jabir Ibnu Hayyan, ada beberapa ilmuwan kimia lainnya yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu kimia. Contohnya seperti tadi, di dalam video disebutkan ada Ar-Razi. Nah, Ar-Razi ini beliau merupakan murid dari Jabir Ibnu Hayyan. Ia lahir pada tahun 866 Masehi. Nah, ia mengarang sebuah buku, sebuah kitab yang berjudul Secret of Secret, yang di dalamnya berisi tentang pengklasifikasian zat alam. Ia membagi zat menjadi 3. Ada zat keduniawian, zat tumbuhan, dan juga zat binatang. Nah, selain itu, Ar-Razi juga dikenal sebagai pelopor laboratorium modern. Jadi di dalam laboratorium modern tersebut terdapat 20 peralatan kimia yang pada saat itu bisa dikatakan sudah sangat modern ya dengan banyaknya peralatan kimia tersebut. Nah, dikarenakan ia juga merupakan murid dari Jabir Ibnu Hayyan yang mengembangkan teknik destilasi. Nah, Ar-Razi ini merupakan penggagas yang pertama kali memproduksi minyak tanah. Sehingga ketika di zaman tersebut jalanan-jalanan di Baghdad itu sudah diaspal. Nah, kemudian ada seorang ilmuwan kimia muslim yang beliau ini bukan berasal dari Timur Tengah, melainkan berasal dari Madrid, Spanyol. Beliau bernama Al-Majridi. Ia hidup pada tahun 950 Masehi sampai dengan 1007 Masehi. Dan ia menulis buku berjudul Rutbat Al-Hakim, yang isinya itu berisi tentang rumus-rumus dan juga cara untuk memurnikan logam mulia. Nah, lalu ia juga merupakan orang yang pertama kali membuktikan mengenai hukum kekekalan massa yang 8 abad kemudian itu dikembangkan oleh ilmuwan barat, yaitu Lavoisier, yang sekarang kita kenal di dalam buku-buku pelajaran. Itu ditulis bahwa penemunya adalah Lavoisier. Padahal jauh sebelum itu ternyata hukum ini telah ditemukan oleh ilmuwan muslim. Nah, begitulah anak-anak sejarah perkembangan ilmu kimia di dalam sejarah peradaban Islam. Ternyata Islam sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh karena merupakan salah satu penggagas ilmu kimia. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya Ibu akan mengajarkan dan mengintegrasikan Islam ke dalam materi kimia yang Ibu ajarkan. Untuk saat ini silakan untuk siap-siap pulang ke rumah masing-masing. Ibu makasih banyak ilmunya